Halo, jumpa lagi dengan Bu Marista. Kali ini kita akan lanjutkan tentang asam basa part 2. Nah, teori terakhir adalah teori Lewis, yang mana ini lebih kompleks ya. Jadi kalau Lewis tidak menggunakan proton elektron, dia menggunakan pasangan elektron bebas. Dulu pas kelas 10 sudah pernah ya, yang namanya elektron itu selalu berpasang-pasangan. Nah, yang namanya pasangan elektron. Nah, pasangan elektron bebas inilah yang digunakan oleh Lewis untuk menentukan asam dan basa. Jadi, menurut Lewis, untuk asam adalah penerima atau akseptor pasangan elektron. Nah, sedangkan untuk basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron. Jadi terbalik ya dengan teori sebelumnya. Kalau asam dia pendonor, sedangkan basa penerima. Nah, untuk Lewis ini dia ketika asam dia menerima pasangan elektron, sedangkan untuk basa dia pendonor pasangan elektron gitu ya. Jangan bingung, oke? Nah, kalian juga bisa menyimak di gambar di samping bahwa kalau dia pendonor berarti dia bersifat sebagai basa. Dan ketika dia penerima atau menerima pasangan elektron, maka zat tersebut bersifat sebagai asam. Bisa dilihat ya di gambar di samping, diperhatikan dulu dan dipahami. Oke? Nah, setelah kalian mempelajari tentang asam dan basa menurut beberapa teori, maka kita gunakan kesimpulan atau kita gunakan generalisasi untuk menyebut asam dan basa. Yang paling gampang adalah kalau asam itu menghasilkan H+, kalau basa menghasilkan OH-. Ya, ingat, asam itu H+, basa itu OH-. Diingat-ingat. Itu generalisasi atau kesimpulannya. Jadi nantinya ke depannya kita akan pakai itu. Jadi asam itu yang menghasilkan H+, OH, sedangkan basa menghasilkan OH-. Itu dulu ya. Nah, di modul kalian sudah saya share kalau teori asam basa menurut Brusset Lowry, Arrhenius, Lewis itu sudah ada di halaman 9 sampai halaman 11. Kalian buka aja, kalian pelajari, sesuaikan dengan video yang saya buat ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat asam dan basa. Kalau kalian pernah kemarin ya praktikum tentang asam dan basa, kemarin kan kalau asam itu disimbolkan pakai cuka, terus basa itu air sabun, terus garam itu ya pakai air garam dapur. Nah, di situ bisa kalian tangkap awalnya pada saat kalian nyobain nggak cukanya rasanya seperti apa. Asam ya, asam kecut itu salah satu sifat asam. Jadi asam itu ada beberapa sifat yang mana kalian harus ketahui. Yang pertama, rasanya masam, makanya disebut asam atau dalam bahasa Inggris acid ya. Terus yang kedua, dia bersifat korosif. Korosif itu artinya apa? Korosif itu bisa merusak berbagai logam. Jadi kalau logam dia karatan. Nah, itu bahasa gampangnya. Korosif itu karatan, membikin karat. Nah, terus yang ketiga, dalam air dia menghasilkan H+. Nah, tadi awalnya saya sampaikan ya bahwa H+ itu identik dengan asam. Jadi asam itu pasti H+ gitu. Terus selanjutnya dapat merubah warna kertas lakmus dari lakmus biru menjadi lakmus merah. Jadi lakmus itu ada dua, kertas lakmus ada dua, ada biru ada merah. Kalau kalian mau ngecek asam, lakmus biru jadi merah itu berarti asam. Kebalikannya, kalau lakmus merah jadi biru berarti dia basa, gitu ya. Terus yang kelima, dia dapat bereaksi dengan logam. Jadi kalau asam dia bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Jadi kalau logam dimasukkan dalam asam, misalnya cuka gitu, nanti akan ada gelembung-gelembung gas hidrogen. Coba aja kalau nggak percaya, cuka ditambah sama logam, misalnya paku gitu, nanti dia akan ada gelembung-gelembung gas. Asalkan cukanya dia cuka yang kuat ya, asamnya asam kuat. Terus selanjutnya dapat bereaksi dengan garam karbonat. Nah, ini kalian cukup hafalkan aja reaksinya nanti
reaksi karbonat, kalian agak bingung pastinya. Kalian nggak perlu khawatir, reaksi-reaksi yang begini tidak akan menyulitkan kalian. Terus yang terakhir, dapat bereaksi dengan basa. Nanti reaksinya asam ditambah basa jadi garam. Ingat, asam tambah basa jadi garam plus air atau H2O. Nah, setelah tadi sifat-sifat asam, kita bahas sifat-sifat basa. Basa itu ada beberapa sifat juga yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah rasanya pahit. Kalau tadi asam, rasanya asam, masam atau kecut. Kalau basa itu rasanya pahit. Nah, misalnya nih, kalian pernah nggak ngerasain sabun mandi atau sabun yang lain? Dia rasanya pahit ya. Nah, kalau basa pasti rasanya pahit. Kalian pernah rasain sabun ya, rasanya pahit. Nah, itu salah satu contoh basa. Terus yang kedua, kalau terkena kulit terasa licin. Nah, sabun kan kalau kena kulit dia terasa licin gitu. Terus yang selanjutnya adalah sifatnya kaustik. Kaustik itu sebenarnya apa sih? Kaustik itu adalah merusak kulit. Jadi sebenarnya basa murni kalau kena kulit langsung gatal, langsung iritasi. Loh, kenapa Bu? Sabun kok nggak bikin gatal, nggak bikin iritasi? Coba deh kalian yang kulitnya tidak tahan dengan deterjen bubuk, coba dimasukkan gitu, nanti akan terasa gatal dan terasa sakit. Nah, sebenarnya kalau semakin kuat basa, maka dia sifatnya akan semakin kaustik atau semakin merusak kulit. Jadi kulit kalian yang kering, pecah-pecah misalnya, terus ganti kulit, nah itu sifat dari kaustik basa itu yang terkena kulit kalian. Makanya kalau untuk sabun mandi dia basanya lebih ringan daripada untuk yang nyuci. Sabun cuci dia basanya lebih kuat karena dia bisa membersihkan gitu ya. Terus selanjutnya adalah bisa mengubah kertas lakmus merah jadi biru. Kalau yang tadi asam itu biru jadi merah, sekarang kalau basa kertas lakmus merah jadi biru atau ungu biasanya. Terus selanjutnya adalah dalam air terionisasi menjadi ion hidroksida atau ion OH-. Tadi ya, ingat, asam itu H+, basa itu adalah OH- atau OH-. Terus yang terakhir dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Jadi asam ditambah basa selalu menjadi garam plus air. Garam itu nggak mesti garam dapur ya. Garam dapur itu kan NaCl. Garam itu banyak, nggak hanya garam dapur. Tapi kebetulan yang ada di rumah kalian garam dapur, gitu ya. Ini asam dan basa, sifat asam dan sifat basa. Sampai sini saya harap kalian paham ya, bisa mempelajari materi ini dengan gampang lah. Jadi awal-awal kita gampang dulu, nanti di terakhiran kita akan hitung-hitungan gitu ya. Jangan takut, asam dan basa ini gampang, hitungannya juga gampang, saya ajari gitu ya. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Semoga kita dapat bertemu dengan keadaan yang sehat dan aman. Kalian tetap patuhi protokol kesehatan ya. Semangat.